Viral wacana pemerintah agar pemilihan kepala daerah atau pilkada mendatang dipilih dan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Artinya, tidak ada pilihan langsung atau rakyat tidak punya hak memilih calon gubernur hingga bupati ataupun wali kota. Jadi, kembali ke sistem pemilihan di era Orde Baru. Wacana mengganti sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari rakyat ke wakil rakyat atau DPRD ini sangat menarik dicermati, sebab berkaitan dengan maju dan mundurnya demokrasi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana tersebut karena sistem pemilu di Indonesia itu dinilai sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena dalam kurun waktu 1-2 hari, puluhan triliun rupiah habis dalam penyelenggaraan pilkada. Apalagi jika pilkada berjalan 2 putaran, tambah biaya lagi. Lantas Prabowo membandingkan dengan sistem pilkada di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan India, di mana gubernur dan bupati dipilih oleh anggota dewan. Menurut Prabowo, sistem pilkada negara-negara tersebut dinilai sangat efektif dan efisien, tidak banyak mengeluarkan uang. Malaysia, Singapura, India sekali milih anggota DPRD, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, gak keluar duit. Efisien, ucap Prabowo saat menghadiri acara hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, 12 Desember kemarin. Tentunya wacana presiden ini merubah sistem pilkada langsung dengan pilkada lewat DPRD ini ada sisi baik dan buruknya. Dari sisi baiknya, menghemat atau tidak menghambur-hamburkan uang. Hal ini juga didukung oleh Tito Karnavian. Sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito juga menyayangkan banyaknya biaya pilkada itu, belum lagi konflik sosial di bawah. Sehingga pilkada lewat DPRD itu wacana baik dan juga menurut Tito merupakan demokrasi. Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD, demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan, kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan 16 Desember. Lantas kita bertanya, apakah benar memilih kepala daerah lewat tangan DPRD itu tergolong demokrasi? Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya, Tito menyebut pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu. Dan selanjutnya, apa kata DPR, partai politik, akademisi, dan Kementerian Dalam Negeri? Sementara, sikap partai politik di parlemen rupanya berbeda-beda. Partai Gerindra dan Golkar sebagai partai pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 secara terang-terangan mendukung wacana tersebut. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengharap kajian terkait wacana pilkada lewat tangan DPRD itu perlu segera dikaji bersama oleh pemerintah dan DPR untuk tahun 2025. Sebab menurutnya, untuk mewujudkan gagasan itu perlu revisi aturan UU tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pendapat senada, Partai Golkar melalui sekjennya Muhammad Sarmuji mengaku sepakat dengan wacana Presiden Prabowo itu. Bahkan Golkar akan mengawal dan membantu memberikan opsi-opsi terkait untuk sistem pilkada. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, walaupun bukan partai pendukung Prabowo di Pilpres 2024, rupanya memberi sinyal mendukung wacana
untuk mengevaluasi sistem pilkada. Pihaknya mengaku punya pandangan yang sama soal besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pilkada. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya mendukung. PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD? Apakah semua DPRD? Kita diskusikan bersama, kata Muhaimin Iskandar di Senayan, Jumat 13 Desember. Yang paling berbeda sendiri adalah sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu secara terang-terangan menolak wacana tersebut. Ketua DPP PDP, Deddy Sitorus, tetap kekeh dengan sistem pemilu langsung demi menjaga kedaulatan rakyat tetap di tangan rakyat. Soal biaya pilkada terlalu mahal tidak bisa dijadikan alasan untuk mengganti mekanisme pilkada. Menurut Deddy, munculnya alasan biaya pilkada mahal karena adanya politisi yang memilih cara instan dengan menggunakan uang. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat, biaya mahal. Karena yang menyatukan uang itu kan emang dari elit politik sendiri, kata Deddy Sitorus di kantor DPP PDIP Menteng pada 13 Desember. Namun, dari sisi negatifnya, wacana pilkada lewat tangan DPRD itu merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau PSHK FHUII M. Adin Bauzani mengatakan, secara yuridis, wacana pilkada lewat tangan DPRD itu menafikan dua mandat konstitusional. Pertama, mandat konstitusi yang tidak lagi membedakan rezim atau asas dan prosedur pelaksanaan pilkada dan pemilu. Kedua, mandat konstitusi untuk membentuk undang-undang tidak acap kali merubah model pemilu dan pilkada yang diselenggarakan secara langsung dan serentak. Selanjutnya, Adi Fauzani mengatakan, secara sosiologis, wacana pilkada lewat DPRD yang didasarkan pada alasan efisiensi prosedur maupun anggaran merupakan alasan yang lemah. Mengingat bagaimanapun sistem pilkada nantinya pasti sama-sama rentan dengan money politik atau politik uang. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Anda setuju dengan wacana di atas? Atau tidak setuju? Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?